Semua orang pernah dengar tentang suster keramas. Tapi yang gak banyak tahu adalah kisah ini berasal dari kejadian nyata. Di sebuah rumah sakit tua di Bandung, pernah terjadi kematian tragis seorang perawat di ruang mandi pegawai. Sejak saat itu, ada aturan tak tertulis. Jangan pernah mandi sendirian di atas jam 12 malam. Tapi ada satu perawat baru yang melanggar aturan itu. Dan ia tidak pernah kembali seperti dulu lagi. Namanya Dina, perawat muda yang baru lulus kuliah dan diterima bekerja di RSX, salah satu rumah sakit peninggalan Belanda di Bandung. Bangunannya tua, banyak sudut gelap dan suara berderit yang gak jelas asalnya. Tapi Dina gak peduli, ia semangat kerja. Saat briefing malam, senior sempat berpesan, kalau shift malam, usahakan jangan mandi terlalu malam, terutama di kamar mandi lantai 3. Kalau sudah lewat jam 12, jangan nekat. Kalaupun dengar suara shower nyala, abaikan aja. Dina cuma tertawa. Ia pikir itu hanya cara senior nakut-nakutin anak baru. Malam itu, sekitar jam 1 pagi, Dina merasa sangat gerah dan lelah. Ia memutuskan mandi cepat di kamar mandi lantai 3 sebelum ganti jaga. Ruangan itu sepi. Pintu-pintu kamar pasien tertutup semua. Dan kamar mandi juga tampak kosong. Saat air mengalir, Dina merasa seperti ada orang yang berdiri di belakang tirai. Tapi saat dicek, kosong. Tiba-tiba, shower mati sendiri. Dan saat ia membungkuk untuk memeriksa keran, rambut panjang hitam menjuntai dari atas, meneteskan air tepat di samping wajahnya. Dina langsung menjerit, tapi saat menoleh, gak ada siapa-siapa. Dina lari ke ruang jaga, basah kuyup dan ketakutan. Tapi ia gak cerita apa-apa, malu. Namun sejak malam itu, gangguan mulai datang. Setiap kali ia melewati lorong RS, selalu terdengar suara langkah kaki basah mengikutinya. Dan setiap mandi di rumah pun, keran suka menyala sendiri. Bahkan air mengalir dengan bau amis. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian saat Dina jaga sendiri di IGD. Ia lihat seorang wanita berambut panjang duduk di ruang tunggu pasien. Menunduk mengenakan seragam perawat lama, tapi wajahnya penuh luka bakar dan rambutnya masih basah. Saat Dina dekati, wanita itu hilang, tapi lantai tempatnya duduk basah kuyup. Dina akhirnya cerita ke seniornya dan sang kepala perawat langsung pucat. Ia pun mengajak Dina bicara di ruang arsip. Di sana ia tunjukkan satu dokumen lama tentang kematian seorang perawat bernama Mawar 14 tahun lalu. Mawar dikenal perfeksionis, lembur hampir tiap malam. Tapi karena tekanan kerja, ia stres dan ditemukan tewas di kamar mandi lantai 3. Terpeleset, kepalanya terbentur bak mandi dan ditemukan dengan shower masih menyala. Sejak saat itu, banyak kejadian janggal dan semua korbannya adalah perawat baru yang mandi sendirian malam hari. Setelah mendengar semua itu, Dina bertekad untuk berhenti. Tapi malam terakhir dinas, ia diminta isi shift mendadak karena ada yang sakit. Dan saat ia melewati kamar mandi lantai 3, ia dengar suara shower menyala sendiri. Pintu terbuka sedikit dan dari celahnya terlihat bayangan seseorang sedang menyisir rambut panjangnya
di bawah pancuran air. Tapi air itu merah dan lantai seperti berdarah. Dina berlari tanpa menoleh lagi malam itu. Esoknya, ia langsung mengundurkan diri. Sampai sekarang, rumah sakit itu masih berdiri. Dan kamar mandi lantai 3 masih aktif. Tapi beberapa staf lama masih menyimpan satu kebiasaan aneh. Mereka selalu menaburkan bunga melati di depan pintu kamar mandi itu setiap malam Jumat. Kamu percaya atau menganggap ini hanya cerita urban legend? Silakan kamu tentukan sendiri. Tapi ingat, kalau kamu mendengar suara keramas di tengah malam, padahal kamu sendirian di rumah, jangan pernah buka pintunya. Please klik like kalau kamu merinding. Tulis di kolom komentar, percaya atau cuma cerita. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah horor lainnya yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.